Oke guys, kali ini saya mau ngebagiin gimana caranya ngecek iPhone yang baik dan benar. Ini buat kalian yang mau beli HP iPhone second ya. Ini saya mau ngasih tips caranya agar kalian tuh tidak tertipu oleh penjual yang nakal ya guys. Ya guys, tanpa banyak berbahasa-basi lagi, kita langsung saja ke tutorialnya guys ya. Untuk yang pertama, kalau kalian mau beli iPhone itu ya guys, saya mau jelasin dulu. iPhone itu ada beberapa jenis ya guys, ada iPhone Inter dan ada iPhone resmi. Kalau kalian mau yang bagus, kalian cari yang iPhone iBox. Itu udah pasti bagus ya guys. Kenapa iBox bagus? Karena iBox itu sinyalnya udah pasti ada dan udah pasti terjamin ya, tidak akan terblokir. Beda dengan iPhone Inter ya. iPhone Inter itu ada beberapa jenis juga, dan juga yang paling banyak itu sinyalnya tidak ada ya guys ya. Jadi kalau kalian pemula, lebih baik kalian beli yang iBox aja. Walaupun harganya lebih mahal sedikit, tapi kualitasnya bisa terjamin bagus ya guys ya. Karena apa? Karena resmi. Oke, langsung saja. Pertama, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi, kalau kita mau cari iPhone pertama nih, terutama iPhone second, yang harus paling penting kita cek adalah pertama kita masuk ke pengaturan dulu, kita harus cek panic pool. Nah, panic pool ini penting banget guys ya. Jangan sampai kita tidak mengecek panic pool ini saat membeli handphone second ya. Pertama, kita buka setting caranya ya. Kemudian kita masuk ke ini ya guys ya. Nih, ke privacy guys. Nah, privacy ini kita masuk ke privacy, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita akan menemukan analisis dan peningkatan. Kita klik. Di sini kita klik data analisis. Nah, di sini kalau misalkan tidak ada keterangan panic pool, berarti barangnya bagus ya. Kita klik aja sini panic, nggak ada ya. Nah, udah dipastikan berarti HP-nya bagus. Untuk step pengecekan nomor satu, itu yang paling penting dulu, panic pool. Nah, yang kedua adalah kita cek di pengaturan apakah handphone tersebut sudah pernah servis atau belum. Kita cek di pengaturan ya. Biasanya akan muncul apabila ada pergantian part, ataupun apabila ada sistem yang mendeteksi bahwa iPhone tersebut sudah mengganti, seperti layar, kamera, Face ID dan lain-lain akan terlihat di sini guys ya. Nah, di sini akan muncul riwayat komponen dan servis ya. Kita klik di sini. Nah, apabila di sini keterangan asli, berarti dia pernah diservis di tempat asli. Artinya dia pernah diservis di tempat service center resmi. Kalau misalnya keterangannya asli kayak gini, berarti ini aman. Tapi kalau misalkan ada keterangan di sini, kamera tidak diketahui, layar tidak diketahui, Face ID bermasalah, dan lain-lain, wah berarti itu harus kita pikirkan kembali untuk mengambilnya ya. Terutama layar, kalau misalkan ori dan gak ori, pasti akan muncul di sini. Kalau misalkan tidak ori, muncul di sini. Kalau nggak ori, dan kalau ori, otomatis dia tidak ada ya guys. Ini karena layarnya original, jadi dia tidak ada keterangan bahwa palsu ya guys. Nah, untuk yang paling penting juga, kalau misalkan resmi iBox itu ada tiga ya, ada IDA, PAA, sama SAA ya. SA itu beli-beli, PA itu iBox, dan IDA itu adalah di Gmap. Ketiganya adalah resmi Indonesia, aman sekali untuk dipakai ya guys ya. Nah, seperti yang kita lihat ini ya, kita lihat di nomor model di 3 digit angka terakhir ya. Untuk iPhone Inter itu biasanya LLA, JPA, JA, XA, banyak ya pokoknya. Pokoknya selain yang 3 tadi, PA, SAA, sama IDA, itu adalah iPhone Inter ya guys ya. Dan perlu kita perhatikan juga ya guys, untuk kode M di sini adalah artinya itu M yang huruf awalan ini adalah artinya barang tersebut resmi retail, belum diservis. Apabila di sini hurufnya N, berarti barangnya itu telah masuk pergantian unit ya, pada udah diservis unitnya lalu diganti unit baru. Apabila ini N, karena ini M, berarti ini barangnya aman, bagus. Nah, itu yang kedua guys. Yang untuk yang cek ketiga adalah kita cek fisik ya guys. Ini adalah cek yang paling penting, tidak kalah penting dan sangat penting ya guys. Kita perhatikan di setiap sudutnya, apakah ada lecet atau tidak ada guys ya. Kita lihat apakah ada lecet atau tidak ada samping-sampingnya. Apabila ada lecet, berarti kemungkinan handphone tersebut sudah jatuh ya guys. Terus kita lihat kamera ya guys, kamera juga ada lecet atau enggak. Terus kita lihat di sini sisi-sisinya ada yang angkat atau enggak, ada yang kebuka atau enggak. Apabila sudah
dirasa aman semua, berarti aman. Dan jangan lupa juga lihat di kondisi layarnya guys, nanti bersihkan aja pakai tisu atau apa untuk melihat kondisinya bagus nggak nih, layar ininya ada lecet atau enggak. Apabila tes ketiga tersebut sudah bagus, sudah lancar, sudah tidak ada kendala, nah kita tes untuk yang berikutnya adalah kita coba pakaikan kartu di sini guys. Kita cobain pakai kartu. Apabila sinyalnya muncul, berarti itu iPhone resmi ya. iPhone resmi itu sebenarnya nggak perlu sih cek-cek sinyal. Itu untuk iPhone Inter yang cek sinyal ya guys. Kita lihat aja di sini. Nah, karena ini iPhone resmi ya, kita nggak usah perlu cek-cek kartu lagi ya guys. Udah pasti ada sinyalnya, bisa pakai semua kartu. Berbeda dengan iPhone Inter, nah itu tuh sinyalnya itu terbatas. Jadi ada beberapa yang bisa pakai kartu dan ada yang nggak bisa sama sekali, malah tidak ada sinyal sama sekali. Itu iPhone Inter ya guys. Untuk iPhone resmi ini udah pasti ada. Nah, cek berikutnya adalah kita cek True Tone. True Tone itu kita pergi ke bagian ini, tampilan. Nah di sini ya, True Tone ini. Kalau ini aktif berarti oke, True Tone-nya normal ya guys ya. Terus untuk langkah berikutnya kita coba kamera kita juga coba nih, kameranya itu jernih enggak, 1 kali 2 kali 3 kali. Apabila dirasa kameranya jernih, oke semua, kita coba kamera depan. Ini kamera depan ya, kamera depan bagus, tidak ada masalah sama sekali. Oke, kita coba video depan. Video depan bagus, kita pindahin ke belakang. Video belakang kita coba satu kali 2 kali 3 kali ya. Untuk 0,5 juga kita tes semua. Apabila sudah oke semua, kita cek ke berikutnya. Berikutnya adalah cek yang tidak kalah penting, adalah cek aksesoris. Nah ini cek ya, ini ori atau tidak kabelnya. Apabila kabelnya ori, ini ada ciri-cirinya juga guys, nggak bisa sembarangan kita bilang ori atau enggak. Cara ngebedainnya gimana sih bang, ori atau enggak? Nah yang ori itu saya kasih tahu ya guys ya, ini itu ada titik 2 berwarna emas. Kita zoom dulu. Nah, ntar kita cari tempat terang dulu. Nah ada titik 2, ada titik. Nah dalam sinyal, dalam ininya itu ada titik, ada dua titik emas lah pokoknya. Nah di sini dalam sini tuh bisa kelihatan. Sebentar, susah nih guys nyarinya. Nah kelihatan nggak? No, ada kan 2 titik 1 2 nih. Nah itu berarti ori guys. Oke, kita coba lagi jelasin yang lain. Nah yang cek berikutnya kita coba samain ya. Ini juga harus ori nih. Kadang ada dus yang palsu guys, kita tuh jangan sampai terkecoh. Dus yang asli itu guys, nah tulisannya seperti ini ya guys ya. Nih, no, ini tuh tidak tempelan, melainkan ini tuh asli di nempel dari sananya. Ini kan stiker, ini asli nih. Terus kita samain emailnya di sini. Kita ambil aja 4 angka terakhir ya di sini ya guys ya. 3990. Nah, kita pergi ke handphone ya. 3990, kita ceknya di sini guys, di umum, di mengenai 3990. Kita ambil 4 angka terakhir aja. 3990 nya di email 1 ini nih. Ntar. Nah, 3990 banget. Berarti ini dusnya asli. Apabila ini udah beres, nah kita lanjut lagi ke cek berikutnya, adalah cek apa? Cek fungsi-fungsi ya guys. Kita cek nih tombolnya berfungsi enggak nih, tombol volume bawah, volume atas, terus tombol on off. Kita coba nih, bawah normal, atas normal, terus tombol ini apa ya namanya, tombol mute nya nyala gak? Oke, mute normal. Kita tombol power normal, terus Face ID normal juga. Nah apabila sudah cek tersebut, nah kita cek lagi. Untuk yang cek berikutnya adalah kita lanjut cek sisir layar apps. Nah ini ada tag yang tidak kalah penting ya guys, sisir layar apps, untuk mengetahui fungsi nggak nih semuanya layar ini. Caranya gampang banget, kita tekan aja aplikasi salah satu di bawah ini, apapun ya, kita tekan, kita tarik ke bawah, tekan. Nah kita sisir di semua sudut. Nah apabila semuanya lancar, tidak terputus, nah berarti semua berfungsi ini nih, layarnya normal ya guys ya. Apabila tiba-tiba terhenti sendiri tek, nah berarti itu kemungkinan ada layar yang nggak bisa. Makanya kita tes aja nih dengan cara ditekan
tarik ke bawah, menggeser-geser sampai ke semua sudut ya guys ya. Apabila udah oke semua, nah udah berarti itu udah oke ya. Itu untuk ngecek kondisi layarnya bagus atau enggak. Terus kita cek yang lainnya juga, kita cek kelurusan, apakah handphonenya bengkok atau lurus. Kita lihat apabila bengkok maka terlihat bengkok. Nah ini sini lurus ya guys ya, kamera handphonenya lurus, nggak bengkok sama sekali. Nah apabila kalian udah ngerasa oke, maka kita masuk ke cek berikutnya. Cek berikutnya dia adalah kalau misalkan kalian punya laptop ya, kalian bisa mendownload aplikasi Trio Tools, kemudian kalian konekkan ke laptop, buka Trio Tools untuk melihat part-part apa saja yang udah diganti. Kalau nggak ada berarti tulisannya itu skornya itu 98% sampai 100% berwarna hijau semua. Tapi kalau misalkan ada yang udah diganti, maka di situ akan kelihatan ada yang berwarna merah ya di Trio Toolsnya. Untuk ini kan resmi iBook nih, ini enggak sama sekali nggak ada pergantian part apapun, masih original semua. Nah baru segitu ya, kita cari lagi. Tes berikutnya adalah yang tak kalah penting, ada tes suara. Tes suara ya guys, ini penting banget nih suaranya, apakah suaranya jelas, apakah suaranya sember atau suaranya gimana. Kita tes di sini ya, di bunyi. Kita tes di bunyi, terus kita tes di sini nih. Volumenya kita maksimalkan dulu. Terus kita pergi ke nada dering. Kita coba dengerin dari bawah sini sama yang di atas ini, karena kan stereo ya, ada dua speaker yang atas sama yang bawah. Kita dengarkan pakai kuping kita. Kalau suaranya jelas jernih, atau berarti itu speakernya bagus ya guys ya. Nah setelah itu kita cek apa lagi bang? Nah kita cek berikutnya adalah cek mikrofon nih. Mikrofonnya berfungsi nggak guys? Cek mikrofon nih, kita langsung aja pergi ke rekaman. Kita cek di sini, kita ngomong sini guys, tes 1 2 3 4 5 6. Nah kita tes suaranya, tes 1 2 3 4 5 6 lagi. Kita ngomong sini guys, tes 1 2 3 4 5 6. Nah apabila tes itu berfungsi normal, berarti iPhone-nya sejauh ini aman ya guys. Untuk pengecekannya seperti itu lah guys ya. Untuk cek berikutnya apalagi ya guys, sepertinya seperti itu saja ya guys, tidak ada lagi cek yang lain-lainnya. Dan apabila ada pertanyaan ya guys, silahkan kalian tanya saja di kolom komentar ya guys. Ini adalah tips, apabila bermanfaat jangan lupa like ya guys, subscribe ya guys, dan juga jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih guys, segitu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.